Pas lebih dekat lagi, itu mah kaget banget. Lihat apa kepala sosok kayak pocong gitu, tapi setengah. Dia tuh kayak liatin gitu, kayak melototin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doi. Saya Sandi. Masih di PM Channel Official. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezekinya dan kesehatan selalu. Amin ya Allah. Kali ini kita kedatangan tamu dan malam ini ada yang berbeda ya Kang ya? Iya, betul. 2 orang perempuan ya Kang. Akan menceritakan kisah mereka Kang setelah pindah menempati rumah baru. Biar teman-teman nggak penasaran, kita langsung ngobrol aja bersama narasumbernya. Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Mutia, asli dari Bandung. Nama saya Kirana, biasa dipanggil Nana. Sama seperti Mutia, tinggal di Bandung. Jadi Teh Nana sama Teh Muti ini saudara kandung? Iya, saudara. Boleh diceritakan awal mulanya pindah ke Cianjur itu kenapa? Awal mulanya karena ditelepon suruh mengisi rumah bibi yang di Cianjur yang sudah kosong bertahun-tahun. Sama sekeluarga langsung lalu pindah ke Cianjur. Pindah ke Cianjur karena sudah lama rumah tersebut kosong. Awal mulanya saat pertama kali menempati rumah itu biasa-biasa saja, tidak ada kejadian apa-apa atau hal aneh, kejanggalan apapun tidak ada sama sekali. Namun selang beberapa bulan kemudian muncul kejanggalan-kejanggalan. Oh, sudah mulai bermunculan? Ya. Seperti apa ya Doi? Kejanggalannya itu? Apakah ada suara atau apa? Suara lebih banyaknya suara ya. Melihat juga. Ya, oh, melihat juga pernah berarti? Ya, melihat kayak merasakan kayak beradaan makhluk halus gitu. Boleh diceritakan nggak? Awal mulanya gimana? Pas mendengar si suara tersebut? Waktu itu saya pernah hendak mau tidur malam-malam, udah tidur. Nah, pas keesokan paginya, pas saya mau ambil air wudhu, mau sholat subuh ke kamar mandi. Nah, saya tuh kebelet pengen buang air kecil ke kamar mandi. Terus saya tuh melihat di kaca itu, kan kacanya tidak ada kayak kain gorden penutupnya. Terus di sana tuh saya lihat tuh kayak ada yang putih-putih. Sana tuh pas saya lihat kirain saya itu tuh plastik warna putih ya. Penasaran. Kemudian saya tuh lihat ya teh. Ini mah kayak bukan plastik gitu. Pas lebih dekat lagi, itu mah kaget banget. Lihat apa kepala sosok kayak pocong gitu, tapi setengah. Dia tuh kayak liatin gitu, kayak melototin gitu ke saya tuh. Tapi jelas banget. Itu dari sana teh awalnya tuh saya berpikirnya itu halusinasi, tapi pas dipikir-pikir lagi, kan sebelumnya tuh sudah cuci muka dulu saya tuh sebelum kesana tuh. Nah, pas dilihat lebih dekat lagi, ternyata itu tuh pocong. Pas saya bertatap dengan si mata pocong itu yang menatap saya balik, saya tuh mau lari, tapi kayak susah banget lari gitu. Oh, berat berarti? Ya, lama-lama saya di dalam hati tuh kayak bacaan gitu, baca doa. Langsung lari, tapi larinya tuh kayak lama banget, larinya tuh sampai ke pintu tuh. Susah banget gitu? Iya. Nah, itu pas ketemu langsung gitu, seperti apa sih, bisa digambarin nggak? Maksudnya mukanya hancur atau gimana gitu?
si sosoknya Nggak tersebut. terlalu jelas banget sih, tapi yang saya ingat tuh kayak muka pocongnya setengah, ada kayak muncung pocongnya, mukanya pucat putih, terus matanya juga putih, tapi ada kayak matanya titik hitam gitu, melotot. Nah, Teh Muti setelah melihat itu tuh setelah menempati berapa bulan di rumah baru tersebut? Mungkin ada sekitar 5 bulanan lah ada. Oh, setelah 5 bulan baru kejadian hal seperti tadi Iya. Teh Muti alamin Iya. berarti ya. Dan pada waktu itu posisi semua keluarga ada, termasuk Semua keluarga Tenana. ada Nah, Tenana sendiri pada waktu itu udah ngeliat nggak? tidur mungkin, masih tidur. Masih tidur. Dan tapi itu kejadiannya pas udah masuk subuh ya kan? Iya betul. Iya. Mau ke pagi padahal ya kan. Iya, Nah, Teteh kan lari tuh. iya lari. Maksudnya lari ke kamar. Lari keluar, mau minta tolong. Tapi yang pada waktu itu yang ada di rumah pada bangun nggak? Nggak ada yang bangun. Paling mama pas aku teh teriak di tengah rumah tuh, astagfirullahaladzim gitu. Mama langsung bangun kayak, Muti, ada apa gitu. Mama juga keluar, aku juga keluar, terus teh saudara yang lain yang rumahnya di sana Yang sebelahan gitu. dengar ya, namanya tuh Siti. Dia langsung meluk gitu sambil nangis. Terus dia ditanya, ada apa cina? Ini cincin anu ya ceritain tadi kejadiannya. Tapi dilihat nggak lagi nggak ke kamar mandi? Iya. Mastiin gitu. Apa benar yang tadi dilihat tuh ada sosok tersebut gitu? Enggak. Enggak dilihat lagi. Oh enggak, karena memang Karena harus emang masih melihatnya. takut. Bisa jadi kan. Terus selain itu deh, Pas abis lihat sosok itu, badan tuh kayak langsung lemes banget, langsung panas, pokoknya mah sakit. sakit Iya, berapa lama? ada 1 hari sih. 1 hari. Iya. Nah mungkin untuk Tiana sendiri apa ada Pernah ngalamin nggak? ngalamin sesuatu yang memang tidak diketahui sama orang rumah gitu? Iya. Pernah waktu itu nggak tahu hari apa, kan kamu Tia sama mamahnya sama Uwa juga ada sempat di rumah itu pergi semuanya ke Calincing laut. Setelah itu saya lagi main siang, pulang mungkin terlalu sore mau ke maghrib. Di rumah posisi gak ada siapa-siapa. Masalahnya pas waktu azan maghrib itu bukan ambil wudhu, malah tidur di kasur. Posisi rumah tuh kamarnya 3. Yang kamar tengah itu langsung berhadapan sama pintu depan, Di depan. utama. Setelah itu pas samar-samar udah mau tidur kan pintu kebuka. Pas mau tutup pakai selimut, samar-samar putih kayak pas lihat itu dijelas-jelas itu mah lari berdiri tapi gini, badannya gini tapi mukanya gitu. Oh, ngebelakangin berarti ya posisinya. Oh, miring. Gini tapi kepalanya gitu langsung kayak ke atas gitu, masuk ke kamar yang sepinggir ini, pinggir yang di tengah. Di situ badan teh kayak gimana ya, gak bisa lari, gak bisa teriak, nangis aja di sana. Langsung saya teh gimana ya, karena gak Kayak bisa lemes bergerak, gitu. ya, lemes banget. Kaku itu. Lari ke depan, di depan itu ada saung kayak gardu gitu. Udah gitu teh nelfon mana, nanya masih di mana gitu, cepet pulang, gak kuat, pokoknya nangis aja di situ di saung sendiri sampai nunggu pulang. Sampai nunggu keluar pulang. Merinding juga kan ya? Iya. Dan setelah itu panas sama demam juga, gini ada tremor. Oh, berarti Tapi itu- sakit juga. Sosoknya perempuan atau laki-laki? Gak tau apa ya, cuman putih. Jadi nggak terlalu jelas iya, gitu. jelas, yang jelasnya itu mukanya mah gini aja, gini badannya gini, mukanya gini. Jadi si badan lurus, kepalanya Mencong gitu. Iya, Cong. Kan aku gini, Kepalanya- posisinya badannya gini, Iya. terus ini gini, miring gini, tapi kepalanya gini, bukan miring gini, Iya. cuman ngadepnya emang gitu tuh, langsung aja gitu. langsung Setelah itu ya hilang gitu. ngaruh juga ke badan tuh kayak
nyedot kayak Nyedot energi. ya, gitu langsung lemas pisan banget. Nah, selain kejadian itu, mungkin kalau misalkan dari suara-suara, ada nggak tiap malam itu kejadian seperti itu? Setelah kejadian yang Selalu ada berdua sih, selalu alamin. ada Paling waktu itu suara kuda, suara kuda tengah malam ya. ada juga sama saudara cowok itu juga ikut ngedengerin. Tapi yang denger berdua apa semua? Berdua aja Berdua berarti. aja. Jadi kayak ada suara kuda yang lewat gitu. Iya, delman gitu. Tapi kayak kuda, kayak delman, tapi suara loncengnya yang sama sepatunya kayak ketek ting 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 gitu. Ada juga suara anak ayam, Anak ayam tengah malam ya, terus gitu juga. Pas suara kuda itu kira-kira di jam berapa Teteh dengar ada Kan suara kadang lewat? suka gadang gitu Iya. jam 1, jam 2. Paling jam berapa itu? Tengah malam lah, pokoknya mah lewat Tengah jam malam 12. ya, lewat jam 12. Sering atau cuma pas waktu itu aja ngedengerin? Cuman pas waktu itu aja sih. Nah, kalau boleh tahu, Teteh ini tinggal di rumah itu berapa orang sih? Ada Kamatia, saya, Mama Kamatia, adik Kamatia, adik saya 2, mama saya, sama ada Amang kalau gitu. 1, Aman ya. ada juga ada 2 yang cuma 1 lagi kerja. Nah, Teh, selain Teteh berdua nih, keluarga yang lain pernah nggak sampai ngalamin seperti Teteh ini lihat sosok atau dengar suara yang ada di rumah? Pernah nggak semua yang ada di maksudnya semua keluarga yang tinggal di rumah itu? Adik saya paling yang perempuan. Sering ngedenger juga apa? Ya, kayak karena kan rumah itu sebelahan, bukan sebelahan, memang dikelilingi sama kuburannya. Iya. Ya, Di pinggir itu ada kebun, banyak pohon-pohon gitu. di situ ada satu kocoran air apa keran gitu. Dia katanya mau cuci tangan, saya lagi diam di pinggir kan, lagi nge-wifi ya. Iya. Dia tuh mau cuci tangan langsung kayak gini aja badannya, kok sama aku tuh di gitu kenapa, nanya langsung nangis aja langsung lari. Oh kayak nampakin berarti ya Langsung kayaknya. bilang dia nyerita, pas ditanya pas sudah tenang dikasih air minum, langsung dia bilang katanya ada yang lihat gitu, matanya teh merah nyala gitu. Karena Lemas memang aja, gak tahu serupa kayak apa nih. karena memang mungkin kan kalau zaman dulu kan untuk pemakaman itu, khususnya pemakaman keluarga Iya. itu kan memang dulu itu dimakamin di daerah sekitar rumah lah. Sekitar rumah nggak jauh-jauh ya. Yang penting itu bangunan zaman dulu. Iya. Nah, Kang Dek untuk rumahnya sendiri, Teteh itu rumahnya 1 lantai apa 2 lantai? 1 lantai. Satu Tapi lantai. luas banget. Oh, Kayak ibarat bisa jadi 2 rumah. satu Rumah rumah itu. bisa disekat buat 2 rumah berarti ya. Pinggir kuburan, belakang kuburan. Oh, jadi rumah itu memang dikelilingi sama makam. Sama makam. Apalagi Teh? Pernah nemuin lagi nggak? Pernah waktu itu saya selang beberapa bulan kemudian ada kejadian lagi. Kayak gimana tuh kejadiannya? Saya itu waktu itu lagi dapat ya, lagi datang bulan. Nah waktu itu saya dari sore sampai adzan maghrib lah ketiduran, bangun-bangun udah isya gitu, ada isya jam 7. Terus saya lupa ganti pembalut. Nah waktu itu ganti pembalut jam 7:30 ada. Biasa aja ya gitu, dibersihin udah pasti bersih banget gitu, pakai sabun, pakai kresek di ke tempat sampahin. Awalnya biasa aja, tapi pas tengah malam saya tuh ngedengar kayak suara anak ayam gitu, cak-cakan gitu di luar, tapi gak ada seorang pun yang ngedengar. Nah waktu itu tuh saya kayak gak bisa tidur gitu, ngedengar suara anak ayam, terus makin didengar makin deket, kayak ada depan rumah suara anak ayamnya. Terus saya tuh ngintip dari jendela. Kayak ada perempuan lagi duduk, rambutnya panjang, pakai baju putih. Terus saya langsung kabur ke kamar, mau bangunin Nana, tapi Nananya
udah tidur pola susah dibangunin. Jadi saya semalaman sendiri aja gitu, dipendam, nggak cerita ke siapa-siapa. Karena waktu itu teteh penasaran. Tapi untuk nambakinnya, teteh ngelihatnya lama atau sebentar terus dianya ngilang gitu? Sebentar. Oh, sebentar. Pas lihat langsung lari ke kamar mau bangunin ini Nana, tapi tidur pulas. Jadi saya pendam, jadi besoknya saya cerita ke Nana. Nah, setelah kejadian hal tersebut, ada lagi nggak selanjutnya? Apakah mendengar ada suara atau penampakan yang pernah dilihat lagi? Setelah kejadian itu sekitar 2 mingguan lah, saya mendengar ada suara-suara gitu. Kayak gimana suaranya? Kayak misal malam-malam ngedengar suara yang sapu-sapu, terus kayak ngedengar suara pasir di atas genting. Kayak ditabur gitu si pasir. Ditabur gitu pasirnya. Itu memang maksudnya tiap malam itu memang seperti itu, ada suara-suara, apakah memang selang beberapa bulan? Selang beberapa bulan. Baru gangguannya mungkin bukan penampakan ya kan Sandi? Iya. Mungkin lebih ke suara-suara gitu ya. Mungkin untuk Nana sendiri ada yang pernah dialami lagi? Kalau untuk suara pernah juga. Sih enggak. Waktu itu kan mau cuci baju. Ada mama kamu ya. Emang suka di dapur masak, lagi masak. Gak tahu iya itu mama kamu dia gak tahu bukan. Kan posisinya kamar mandinya mesin cucinya nggak di dalam, jadi di luar. Ada juga kamar mandi luarnya, tadi simpen di kamar mandi yang di luar. Setelah itu pas kan ngebelakangin pintu kamar mandinya, udah kerasa mama kamu teh bilang punten yang beri jamban gitu. Pas dilihat pas mau mandi kan posisinya mau masuk, ditungguin gitu, tungguin atos gitu. Tapi gak ada jawaban juga pas dibukain pintu teh. Udah gak ada, pas lihat keluar Tewin teh ke jamban itu tadi Tewin di dina lagi pegang HP. Oh, jadi ada yang menyerupai gitu. Langsung udah bilang gitu, setelah beberapa hari baru bilang gitu ke Tewin. Gak berani langsung bilang, takutnya takut atau gimana. Tapi itu siang hari posisinya? Sore. Sore masih siang berarti ya. Pulang sekolah sekitar jam 3:30 baru pulang sekolah. Nah itu teh rumah itu sudah lama kan kosong bertahun-tahun. Itu kenapa sih teh nggak diisi gitu? Nggak ada yang isi, Nggak ada yang mau ya, karena sudah terlalu Nggak, lama. maksudnya bibi yang punya rumah itu memang tinggal di daerah lain gitu, makanya rumah itu di kosong. daerah lain. punya rumah juga di sana di Jawa. Nah teman-teman, biar teman-teman nggak penasaran, mungkin dari beberapa cerita atau pengalaman yang dialami sama Teh Nana dan Teh Muti, kita akan mencoba untuk memvisualisasikan yang nanti akan dibuatkan sketnya ya, misalnya betul. Kita ambil salah satu sosok yang ada di rumah tersebut ya, Kang ya. Iya. Dan nanti hasilnya kita tayangin di akhir video ya. Ya betul. Mungkin dari pengalaman ini nih, dari pengalaman Teh Muti sama Teh Nana, ada pesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Pesannya untuk diri saya sendiri, jangan takut dengan hal-hal seperti itu, karena semakin kita takut, mereka akan semakin menguasai diri kita itu. Dan akan mencelakakan diri kita sendiri karena ketakutan itu ya. Karena ketakutan itu. Seperti itu. Ya. Dari Teh Nana ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Kang Sandi ada? Enggak sih Kang, mungkin saya akan menggambarkan satu sosoknya ya Kang. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Ya. Cerita untuk malam ini dari pengalaman Teh Muti dan Teh Nana, kita bisa ambil pelajaran. Dimanapun kita berada, kita jangan pernah takut sama hal seperti itu ya. Betul. Karena akibatnya nanti akan mencelakakan diri kita sendiri. Saya Doi, Saya Sandi. Saya Muti. Saya Nana.
Kita undur pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.